Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini terima kasih banyak ya Anda yang selalu mensupport, mendukung channel ini sampai detik ini. Alhamdulillah mendapatkan luar biasa ya dari supportan dan dukungan teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya juga cukup terkejut teman-teman semuanya. Ternyata ada yang total hutangnya itu masih 60 jutaan gitu loh, dengan dia berhasil meminjam di 9 aplikasi pinjol legal ya. Ini bukan semata saya penasaran atau gimana gitu loh, cuman setahu saya gitu loh ya, sejak diterbitkannya COJK nomor 19 tahun 2023, yang mana kata OJK di dalam itu satu orang cuma boleh meminjam di 3 platform, harusnya hal seperti ini kan bisa dicegah gitu loh. Tapi ini masih ada aja orang yang meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol. Ya, apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang harus dia lakukan? Dan saya mau kupas tuntas hal ini teman-teman semuanya, biar teman-teman paham juga. Mana tahu teman-teman di luar sana juga masih ada yang meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol. Boleh nanti Anda simain video ini sampai habis dan Anda isi juga di dalam kolom komentar. Tapi seperti biasa teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi. Ini agak berisik ya teman-teman ya. Ini salah satu resiko kalau kita bikin videonya di dalam rumah. Saya bikin video dalam rumah gitu loh, karena kalau di mobilnya agak jauh di luar gitu loh. Jadi makanya di dalam rumah aja teman-teman. Jadi ada suara ketokan dan segala macam. Mohon dimaklumin aja. Oke, ini ada orang yang meminjam di 9 aplikasi pinjol. Saya sebutkan dulu ya. Yang paling pertama dia minjam di sini ada namanya EasyCash. Yang kedua Kredit Pintar, yang ketiga GoPay Pinjam, yang keempat ada Kami, yang kelima Aku Laku, yang keenam Shopee Pinjam, yang ketujuh 360 Kredi, yang kedelapan Rupiah Cepat, yang kesembilan Pinjam Yuk, ke-10 Bantu Saku. Maaf, jadi 10 aplikasi pinjol. Ini semuanya pinjol legal semua. Ini semuanya pinjol legal semua. Kebetulan yang bersangkutan ini dia ikut bergabung jadi membership di channel ini, dan dia ikut diskusi khusus langsung sama saya, dan saya sempat terkejut juga kemarin pas nelpon dan saya tanyain gitu loh, ini kapan terjadinya Pak gitu loh, Bapak melakukan peminjaman hal seperti ini. Terjadinya dia peminjaman memang di awalnya dulu ada 2 aplikasi, katanya seperti itu, ada 2 aplikasi di tahun 2022, tapi itu sudah diselesaikan ya, dan dia mencoba lagi meminjam di tahun 2024 ya, dan alhasil sepanjang tahun 2024 dia berhasil meminjam sebanyak 10 aplikasi lagi gitu loh. Saya tidak terkejut dengan jumlah yang dia pinjam, cuman saya terkejut di mana letak aturan OJK. COJK nomor 19 tahun 2023, yang mana di dalam COJK itu disampaikan surat edaran COJK nomor 19 COJK.06 tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, mengatur aturan pinjol yang mengatur beberapa hal penting termasuk batas pinjaman ya, cara penagihan dan batas manfaat ekonomi. Salah satu poin penting adalah bahwa setiap debitur hanya boleh meminjam di maksimal 3 platform pinjol ya. Kalau ini berapa banyaknya kira-kira teman-teman semua? Jadi yang saya tangkap di dalam ini teman-teman semuanya adalah COJK nomor 19 tahun 2023 ini sebenarnya tidak berlaku dengan maksimal gitu loh. Ternyata masih banyak pinjol-pinjol legal yang tidak mempedulikan dalam hal itu. Ini kan tujuannya, kenapa dibentuk debitur hanya boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol, itu mengatasi supaya jangan terjadi gali lubang tutup lubang. Sekarang nggak lagi gitu loh. Dia berhasil meminjam sebanyak 10 aplikasi pinjol. Kalau si debitur mana dia peduli dalam hal itu? Bagi dia dalam pemikiran adalah dia harus menyelesaikan pinjaman pertama dengan pinjaman kedua, pinjam kedua dengan pinjaman ketiga. Kan rentetannya seperti itu. Harusnya ini kan dipedomani lagi oleh pihak aplikasi bahwasanya yang bersangkutan telah meminjam lebih dari 3 aplikasi. Bagaimana nanti tingkat untuk membalikan dana ini? Karena itu yang harusnya diperhatikan. Tapi dalam hal ini yang saya cukup terkejut juga gitu loh. Jadi COJK nomor 19 tahun 2023 ini hanyalah sebatas tulisan yang memang diterbitkan oleh OJK berdasarkan POJK tadi, tapi tidak dipatuhi di lapangan.
Tidak dipraktekkan. Dan pinjol yang mencairkan ini semuanya pinjol-pinjol legal dan pindar resmi. Ya, walaupun nama pinjolnya sudah tidak dipakai lagi, ini pindar resmi semua gitu loh. Contoh kayak EasyCash. Di sini EasyCash si debeturnya meminjam 870.000. Ya. Yang kedua kredit pintar. Kredit pintar dia meminjam di 4.500.000 sekian. Habis itu GoPay pinjam. GoPay pinjam lumayan banyak ini, 13.800.000 sekian. Habis itu ada kami luar biasa 23 juta. Ya. Habis itu cair lagi Aku Laku sebesar 8 juta. Cair lagi Shopee pinjam sebesar 7.700.000. Habis itu 360 kredit 450, rupiah cepat 200.000, pinjam yuk 1 juta, bantu saku 1 juta. Jadi total dia meminjam itu sebesar 60 juta. Siapa yang mau disalahkan? Disalahkan si debeturnya? Nggak bisa. Ketika si debetur sudah meminjam 3 aplikasi pinjol, harusnya aplikasi pinjol yang keempat menghentikan peminjaman. Jangan mencairkan lagi, kan itu gunanya fintech data center, pusat data fintech lending. Berarti real dalam posisi ini teman-teman semuanya dikorbankan gitu loh. Kalau konsepnya sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan lagi? OJK. Kata OJK kita sudah bentuk aturan. Ya. Siapa yang mau disalahkan? Si debetur karena tidak ada akalnya. Dia tidak tahu diri dan segala macam. Terus yang mencairkan gimana? Berarti ini tidak bisa disalahkan hanya sepihak. Ya, paham ya teman-teman semuanya. Jadi aturan yang dikeluarkan OJK ini hanyalah bagian dari formalitas saja. Hanya sebagai bentuk ya, wah OJK ikut berpartisipasi dalam hal ini. OJK ikut juga nimbrung, ngatur dan segala. Ya sebatas itu aja gitu loh. Terlepas aturan tadi itu mau diikutin atau tidak, OJK tidak peduli. Ya, jadi saya harap teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan di awal dulu di beberapa video saya juga sempat menyampaikan, kalau Anda meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol, aplikasi keempat, kelima, keenam dan seterusnya, nggak perlu Anda bayar lagi. Karena tertuang dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Berlaku sejak Januari 2024. Jadi kalau sepanjang Januari 2024 Anda meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol, aplikasi keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan lunas. Bukan salah Anda, salah aplikasinya. Ngapain dicairin? Kan tujuan dikeluarkan aturan itu supaya jangan ada orang gali lubang tutup lubang. Untuk memitigasi resiko gagal bayar, tingkat kemampuan dia untuk membalikan dana ini. Kan ini tujuannya gitu loh. Sekarang tujuan itu sudah tidak mencapai. Tidak sesuai lagi gitu loh. Ya kan? Makanya teman-teman semuanya, di sini ada yang meminjam juga lebih dari 3 aplikasi pinjol, isi di dalam kolom komentar. Cukup Anda perhatikan aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3. Yang paling pertama Anda pinjam. 3 aplikasi di awal Anda pinjam. Fokus di sini. Sisanya persetan. Ya, paham ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya Anda ada yang meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol, nanti Anda coba laporkan kepada otoritas jasa keuangan. Saya terjebak di pinjol lebih dari 3 aplikasi. Saya bertanya tentang COJK nomor 19 tahun 2023, yang mana di dalam itu berbunyi satu orang cuman boleh meminjam 3 aplikasi. Sekarang saya mencair pinjaman itu sebanyak 6 aplikasi. Apa jawaban OJK? Saya pengen tahu, nanti teman-teman bisa bertanya langsung kepada OJK di ruangan web OJK, ruangan layanan konsumen 157 dan 157. Anda pertanyakan dalam hal itu. Saya pengen tahu apa jawaban OJK ketika Anda menanyakan hal ini. Anda kan sudah meminjam lebih dari 3 aplikasi. Sementara ada aturan yang berlaku sejak Januari 2024. Satu orang cuma boleh minjam di 3 aplikasi pinjol legal. Ilegal nggak dihitung ya. Yang legal aja. Dan Anda melebihi batas tadi. Batas maksimal tadi, Anda misalnya meminjam 4, 5, 6, sampaikan sama mereka. Saya hanya fokus kepada 3 aplikasi sesuai dengan aturan OJK. Bagaimana kelanjutannya gitu loh. Karena ini aturan OJK yang membentuk. Saya hanya coba-coba dan ternyata pinjol itu cair. Ya, berarti masih banyak pinjol-pinjol legal yang tidak mengakui aturan COJK nomor 19 tahun 2023. Padahal di sana itu sudah lengkap sebenarnya teman-teman. Selain mengatur tentang bunga dan denda, juga diatur batasan berapa aplikasi kita cuma boleh, dan habis itu juga ada aturan juga yang disampaikan di sana itu di dalam COJK itu adalah aturan penagihan kredit terbaru. Ya, aturan penagihan itu yang seperti apa nanti sudah ada juga saya bahas di video lainnya. Yang jelas hari ini teman-teman semuanya, kalau ada Anda
Yang meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol berhenti membayar untuk pinjol yang keempat, 5, 6, dan seterusnya. Cukup Anda fokus kepada 3 aplikasi pinjol aja, negosiasi pokok yang Anda terima. Jangan lagi Anda gali lubang tutup lubang, ini tidak akan selesai. Jangan Anda pernah menyesali dan menyalahi diri Anda sendiri, karena kesalahan tidak milik Anda sendiri, kesalahan juga besar milik dari si aplikasi pinjol yang masih mencairkan dana buat Anda. Paham ya teman-teman semuanya? Mungkin dari saya cuma itu aja ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda, terutama Anda yang mau minjam lebih dari 3 aplikasi pinjol. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.